Gajah akan mencari tempat berteduh saat cuaca terasa panas. Pengunjung pun bisa menyaksikan secara dekat binatang bertubuh besar ini. Keberadaan gajah di kebun binatang ini harus bisa mengedukasi agar kita semua ikut serta menjaga kelestarian gajah di alam liar. Iya gagah banget. Dalam menonton televisi, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, tontonlah tayangan sesuai usia kamu. Yang kedua, Perhatikan tanda seperti ini di layar televisi kamu. untuk para orang tua, Dampingi anak-anak Anda dalam menonton tayangan televisi. cerdas dalam memilih tayangan. Ayo bersama, selamatkan generasi bangsa. Ikan merupakan sumber protein utama untuk lebih dari 6 miliar manusia di bumi. Omega 3 dalam ikan menempati urutan ke-1 loh. Yuk, kita makan ikan setiap hari. Update status setiap detik, posting foto selfie setiap menit. Pegang gadget setiap saat. Terus ngobrolnya kapan? Mau eksis di dunia maya? Boleh. Tapi jangan jadi antisosial. Gak capek nunduk mulu. Berani menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Siap-siap, hukuman menanti kamu. Jangan biarkan kita terpecah belah. Karena hoak. Stop hoax sekarang. Dalam menonton televisi, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, tontonlah tayangan sesuai usia kamu. Yang kedua, Perhatikan tanda seperti ini di layar televisi kamu. untuk para orang tua, Dampingi anak-anak Anda dalam menonton tayangan televisi. cerdas dalam memilih tayangan. Ayo bersama, selamatkan generasi bangsa. Di sekelilingnya terdapat pepohonan yang rimbun dan hijau. Desain kandang gajah dibuat sederhana agar pengunjung bisa nyaman menyaksikan satwa berukuran besar. Masing-masing gajah dirawat oleh pawang dan petugas kebun binatang. Nampak dua pawang sedang menyiramkan air sekaligus memberikan minum kepada kedua gajah. Di dalam kandang terdapat kolam yang besar. Kolam ini menjadi tempat berendam bagi para gajah. Seperti yang tengah dilakukan gajah satu ini. Ditemani sang pawang, gajah bertubuh besar nampak asyik berendam di dalam kolam. Kolam yang besar membuat hampir seluruh tubuh gajah terendam. Sang pawang nampak begitu akrab menggosok-gosok bagian punggung gajah. Berendam di dalam kolam menjadi kegiatan yang paling menyenangkan bagi para gajah. Hal itu dikarenakan gajah termasuk satwa yang sangat bergantung pada air. Seekor gajah Sumatera biasanya membutuhkan air minum sebanyak 20 hingga 50 liter per hari. Itulah mengapa di rumah gajah dilengkapi dengan kolam berukuran besar. Gajah di dalam kebun binatang ini dipelihara dengan baik. Tidak hanya kolam besar, di dalam kandang juga dilengkapi atap besar sebagai tempat berteduh satwa dilindungi ini.
Sebagai binatang berdarah panas, gajah akan mencari tempat berteduh saat cuaca terasa panas. Pengunjung pun bisa menyaksikan secara dekat binatang bertubuh besar ini. Kebun binatang di Lombok Utara masuk dalam kategori kebun binatang mini. Kebun binatang hanya memiliki luas sekitar 4 hektar. Kendati demikian, kebun binatang ini memiliki banyak koleksi satwa yang unik dan menarik. Saya udah lama sih pernah ke sini. Iya, pernah ke sini setahun yang lalu. Jadi sekarang balik yang kedua kali. Iya. Anak-anak suka kalau di sini kan bisa lihat gajah, bisa lihat hewan-hewan yang lain, bisa dikasih makan. Iya. Alam terbuka lah. Tempatnya enak gitu, masih rindang. Anak saya yang pertama tuh kalau ke sini nggak mau pulang. Iya. Ya, di sini paling suka orang hutan. Ya, ada kuda Nil. Kasih makan kuda Nil biasa. Gajah, kasih makan gajah. Iya. Nggak berani saya. Saya kesininya bertiga aja. Untuk itulah kita wujudkan di Lombok ini, di tempat ini, yang tempat alam yang cukup menarik. Untuk bagaimana satwa-satwa langka yang dilindungi oleh undang-undang bisa berkembang biak di tempat ini. Siswa, mahasiswa bisa tahu bahwa satwa-satwa langka memang ada di tempat ini, bisa berkembang biak, bisa dijaga, dan bisa dilestarikan. Dan untuk mendukung pariwisata di Lombok Utara ini dan di Nusa Tenggara Barat. Kita spesies ada cukup banyak, hampir komplit. Bagaimana satwa-satwa langka itu bisa hidup dengan tenang di tempat ini. Yang satwa jenisnya ada gajah, jenis burung, reptil, dan beberapa jenis burung-burung yang memang dilindungi oleh undang-undang. Ini satwa rata-rata dari rescue, rata-rata dari penyelamatan. Ada dari kebun binatang lain, dari LK lain, dan juga didapatkan dari titipan dari pemerintah, dari BKSDA. Dari gajah sendiri didatangkan dari Waikambas. Pengembangan di tempat ini kita akan mulai dengan nanti ada mandi lumpur. Kita tidak ada program riding, tidak ada lagi nunggang gajah. Karena gajah ada, benar-benar kita mau programnya, kita akan di belakang untuk pakai lumpur. Mereka dengan mandi dengan lumpur. Terus kita ada pengembangan di mamalia, ada beberapa satwa arus wildlife. Terus di atas juga kandang komodo sama kandang krokodil kita perluas sekali. Ada burung rangkong atau julang Papua. Burung rangkong nampak tengah bermain di atas dahan pohon. Rangkong merupakan burung berukuran besar. Burung ini juga menjadi salah satu kekayaan fauna di Indonesia. Ciri fisiknya, selain badannya besar, rangkong memiliki paruh besar dan panjang. Rangkong juga memiliki suara yang khas. Selain rangkong, juga terdapat sejumlah spesies burung yang langka, seperti elang laut dada putih. Elang laut dada putih memiliki panjang sayap mencapai 3 meter. Karena kemampuan terbang hingga kecepatan 115 km per jam, elang laut dada putih dijuluki sebagai mesin terbang. Elang laut dada putih termasuk satwa yang dilindungi karena sudah sulit dijumpai di habitat aslinya. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa menjumpai orangutan Kalimantan. Satwa ini termasuk satwa dilindungi. Orangutan Kalimantan dikenal dengan sebutan orangutan Borneo. Sesuai namanya, habitat asli orangutan berasal dari Pulau Borneo.
Orangutan Borneo bagian dari keluarga besar kera dan merupakan mamalia arboreal terbesar. Ciri-cirinya memiliki rambut panjang dan kusut berwarna merah gelap kecoklatan, sedangkan warna pada bagian wajah mulai dari merah muda, merah, hingga hitam. Berat orangutan jantan dewasa bisa mencapai 50 hingga 90 kg dan tinggi badan 1,25 hingga 1,5 meter. Puas mengenal lebih dekat dengan orangutan Kalimantan, saatnya mengunjungi satwa yang terkenal lucu dan menggemaskan, beruang madu. Habitat asli beruang madu berasal dari Sumatera dan Kalimantan. Dari segi fisik, beruang madu memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan beruang jenis lainnya. Karena tubuhnya yang kecil dan mungil, beruang madu dikenal sebagai binatang yang menggemaskan. Di Taman Gajah, beruang madu dirawat dengan baik. Pengunjung pun bisa melihat secara dekat aktivitas beruang madu. Beruang madu juga dikenal dengan sebutan sunbird. Sunbird diambil dari bentuk tanda di dada dan sekitar leher yang menyerupai matahari terbit. Sedangkan sebutan beruang madu disematkan oleh masyarakat Indonesia karena beruang ini memiliki kebiasaan meminum madu. Puas menjelajahi dan menjumpai berbagai macam satwa di kebun binatang Lombok Utara, pasti merasa lelah. Saatnya pengunjung beristirahat sejenak di salah satu rumah makan favorit yang ada di dalam kebun binatang. Ada sejumlah menu makanan khas ala kebun binatang yang bisa dipilih. Dengan cekatan, koki menyiapkan setiap masakan yang dipesan. Yang menjadi unik adalah nasi putih disajikan dengan penutup dari daun pisang berbentuk kerucut. Dan inilah menu makanan yang kami pesan, lengkap dengan minuman khas Elephant Park.